Meskipun penampilan seperti ini terbilang biasa bagi girl group K-pop, namun agensi mereka yaitu Yuehwa Entertainment mendapatkan teguran dari Beijing. Kalau udah berhubungan dengan hukum, kita semua jadi takut ya. Annyeonghaseyo, Yusuf Kimimida. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian hari ini? So fine, so good, nothing problem kan? Nah, special weekend kita akan ngebahas tentang berita-berita K-pop terpanas seputar dunia per-K-popan untuk minggu ini. Beritanya apa aja? Yang pertama, datangnya dari Super M. Lalu yang kedua ada dari BTS. Yang ketiga ada dari Lojun NCT. Dan yang keempat, rapper Ukraina dan juga Agus B. Yang kelima ada X1 yang sedang melakukan reuni. Yang keenam ada berita dari Everglow. Dan yang terakhir adalah tentang Island. Kalian pasti penasaran banget dengan berita selengkapnya seperti apa. But wait, supaya kalian gak ketinggalan nih, pastikan dulu untuk subscribe, like, dan komen. Follow Instagram aku di @yusulkim. Follow fans page akun Facebook yaitu Detektif Teori. Follow juga Twitter aku di @yusulkim2. Dan pastikan juga nih, jangan lupa untuk share video ini sebanyak-banyaknya kepada K-popers yang lain. Apalagi ada berita tentang fandom kalian di sini. Harus di-share dong supaya mereka semua tahu. Tanpa basa-basi lagi, let's check this out. Untuk berita pertama kita akan mulai dulu dari Super M. Seperti yang kalian tahu, baru-baru ini hashtag Super M Disband Party menjadi trending di Twitter. Hal itu lantaran penggemar EXO yang kesal dan juga sangat khawatir banget dengan kesehatan Baekhyun. Super M sendiri saat itu sedang mempromosikan album mereka, Super One, dan telah berkumpul untuk mempersiapkan single kedua mereka, Tiger Inside. Jadi mereka kayak melakukan fitur live di Instagram yang seperti biasa untuk berkomunikasi dengan penggemar mereka. Namun banyak penggemar yang mengkhawatirkan kesehatan semua anggota karena semuanya terlihat sangat lelah, terutama dengan salah satu membernya yaitu Baekhyun yang bahkan berkata, "Kenapa aku sangat mengantuk hari ini?" Baekhyun benar-benar terlihat lelah sampai ia tidak bisa membuka matanya. Saat kamera mendekatinya, ia bergumam, "Aku sangat mengantuk." Sepanjang video berlangsung, Baekhyun tampak sangat mengantuk dan tidak berenergi meskipun ia berusaha sebaik mungkin untuk menunjukkan sisi energiknya. Setelah melihat siaran tersebut, para penggemar itu sangat khawatir banget dan yakin bahwa member-member dari Super M ini tidak dapat beristirahat dengan baik. Karena hal itulah hashtag Super M Disband Party menjadi trending di Twitter seluruh dunia. Tapi seperti yang aku baca-baca dari tweet penggemar, ini sebenarnya itu kayak menjadi pro kontra. Ada yang mendukung hal tersebut dan bahkan ada yang sampai tidak setuju sama sekali dengan hashtag tersebut. Para penggemar ini saling mengingatkan untuk tidak melakukan hal itu, dan daripada mentrendingkan hashtag Super M Disband Party, lebih baik kita mentrendingkan hashtag untuk mendukung mereka. Coba sekarang kita akan melihat bagaimana komentar netizen mengenai hal tersebut. Kasihan mereka, susah payah ngebentuk grup, tapi malah ada pengen mereka bubar. Apalagi katanya yang ikutin tagar itu adalah yang SM Stan lagi. Harusnya SM Stan itu senang dong lihat senior sama juniornya itu dalam satu grup. And the last, kalau nggak bubar juga nggak apa-apa sih, tapi untuk comebacknya tolong dijarakin dong sama comeback solo Baekhyun. Kasihan akangku kecapean. SM tolong mikirin kesehatan Baekhyun juga dong. Well, kalau menurut aku secara pribadi, semua member dari Super M pasti sangat lelah banget ya, karena mereka juga selain di Super M, mereka juga memiliki grup yang lain, dan pastinya mereka emang membutuhkan tenaga yang ekstra untuk membagi waktu antara kegiatan bersama dengan Super M dan bersama dengan grup mereka yang semula. Aku rasa memang Super M juga selain memiliki kegiatan bersama dengan grup, mereka juga memiliki kegiatan pribadi, dan hal itu sebenarnya sangat melelahkan. So, dengan kerja keras yang mereka lakukan, sudah sepatutnya kalau aku sih ya jadi penggemar, aku akan mendukung mereka. Dan jadi daripada membuat training hashtag tersebut, nanti mereka malah bersedih, aku lebih baik memberikan dukungan kepada mereka supaya mereka tetap semangat dan tidak menyerah. Well, semoga semuanya diberikan kesehatan dan juga tidak ada yang sakit, dan terbaik lah pokoknya untuk Super M ke depannya. Dan kita akan masuk ke berita yang kedua. Ini datangnya dari BTS yang katanya akan dijadikan sebagai brand ambassador oleh Bukopin. Keputusan ini diambil setelah KB Kukmin Bank menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Bukopin. Direktur Utama Bank Bukopin, Ripan Purwantono, dalam konferensi pers virtual pada Selasa 25 Agustus yang lalu menyatakan, Indonesia merupakan penggemar ketiga tertinggi internasional sebagai penggemar bintang film musik dari Korea, maka dibawalah BTS. Ripan menambahkan, menggandeng BTS. Iya memang, karena existing sudah menggandeng BTS. Hanya program yang pas yang digunakan. Apakah program akuisisi atau dalam bentuk pameran ini masih dalam tahap pembahasan. Bank Bukopin sendiri sebelumnya telah menyelesaikan aksi korporasi di dalam rangka penguatan modal perseroan melalui penawaran umum terbatas yang telah selesai pada 27 Juli lalu. Atas hasil tersebut, perseroan mendapat dukungan permodalan dari KB Kukmin Bank dan pemegang saham lainnya.
sekaligus menjadikan KB sebagai pemegang saham terbesar saat ini dengan kepemilikan 33,90%. Wah, debak ya. Aku nggak tahu, pasti setelah ini banyak dari War Army yang berbondong-bondong untuk regis dan menjadi nasabah dari Bank Bukopin. Ada dari kalian yang seperti itu? Komen di bawah ya. Dan kita akan masuk ke berita yang ketiga. Ini datanya dari Lojun NCT Dream yang ditipu penggemar hingga mengucapkan kata-kata umpatan. Kamis 27 Agustus yang lalu, Lojun mengadakan siaran live untuk berkomunikasi dengan fans saat ia sedang dalam perjalanan pulang. Saat itu, ia menggumamkan lagu dan melodi pendek serta membaca komentar fans. Masalah pun muncul saat ada seseorang yang meminta Lojun membacakan dua kata dalam bahasa berbeda. Kata-kata yang dipilih orang tersebut adalah Putang Ina dan juga Mahal Kita. Dua kata pertama merupakan kata umpatan, sedangkan kata yang kedua berarti Aku Cinta Padamu. Dan kedua kata tersebut sama-sama dalam bahasa katalog. Perlu dicatat ya, Lojun ini nggak mengerti sama sekali dengan kata-kata tersebut. Dia itu cuman polos doang sampai ngebaca kata-kata itu. Melihat orang tersebut memperdaya Lojun, fans pun menjadi marah. Apalagi ada netizen yang sampai memposting videonya di YouTube. Penggemar yang melihatnya langsung menyuruh orang tersebut segera menghapusnya. Karena Lojun merupakan orang yang tak tahu apa-apa dengan apa yang dibacanya. Penggemar memaklumi dan bersimpati kepadanya seperti komentar yang berikut ini. Dia tidak tahu apa arti kata ini dan hanya mengikuti permintaan orang itu. Dan dia tidak tahu arti kata itu bukan salahnya. Fans yang menyuruhnya mengucapkan kata-kata buruk. Jadi berhenti menyebarkan ini. Wah, bahaya juga ya fans model yang gini. Aku takutnya di masa depan pas saat Lojun ini melakukan siaran lagi, dia kayaknya trauma deh untuk ngebaca kata-kata yang disuruh oleh penggemar. Nanti salah-salah seperti ini lagi ya. Apalagi kalau kalian ya, tolong banget. Mungkin kalau mau nyuruh idol kalian ngebaca kata-kata yang kalian buat atau berkomentar mungkin saat live gitu ya, gunakanlah bahasa-bahasa yang baik. Soalnya kalau kalian pakai kata-kata kasar, nanti idol kalian juga dapat terkena masalah. And the next, kita akan masuk ke berita yang keempat. Ini datanya dari rapper Ukraina yang merasa kesal karena lagunya itu dihapus setelah dituduh jiplak lagu milik Suga yang bertajuk Dechwita. Rapper yang dimaksud adalah Alex Black yang sebelumnya merilis single yang bertajuk 10K. Saat lagu tersebut dirilis, banyak ARMY yang menyadari bahwa banyak banget kemiripan dengan lagu milik Agus D. Sehingga dengan sigap, ARMY menghubungi Big Hit Entertainment yang kemudian langsung mengambil tindakan. Tindakan tersebut diambil oleh Benjamin Wexler yang mengirimkan email atas klien mereka, Big Hit Entertainment, untuk menghapus lagu yang diunggah oleh Alex Black. Alex pun melalui sosial medianya mengatakan hal tersebut. Dalam postingannya, ia mengakui bahwa lagunya ini telah dihapus oleh Big Hit Entertainment tanpa peringatan. Keren sekali ya BTS menghapus laguku. Kalian bisa lihat kalau aku membuat mereka kesal. Aku rasa mereka tidak menyukainya dan memutuskan untuk menghapusnya tanpa berpikir panjang. Tentu saja, raksasa seperti mereka melakukan apa saja dan menghapus laguku. Musuhnya telah dipilih dan itu sudah menjadi hak ciptaku. Aku menulis liriknya, aku bahkan tidak tahu lirik lagu Dechwita yang dimiliki oleh Agus D. Karena aku tidak tahu bahasa mereka dan tidak berusaha menerjemahkannya. Aku hanya terinspirasi dari lagu mereka saja, membeli musiknya dan menulis liriknya sendiri. Namun hanya dalam sehari, sikapnya langsung berubah. Ia mengubah Instagramnya menjadi private dan mengganti judul lagunya di YouTube. Awalnya lagu milik Alex Black berjudul 10K dan akhirnya diganti menjadi Alex Black 10K cover Agus D Dechwita. Jadi mengenai hal tersebut belum ada konfirmasi yang jelas dan juga klarifikasi dari Alex Black kenapa ia melakukan hal itu. Kalau menurut kalian kenapa dia melakukan hal tersebut? Komen di bawah ya. Dan sekarang kita akan masuk ke berita yang kelima. Ini datanya dari X1 yang melakukan reuni. Wah, nih, mana suaranya nih? Jadi baru-baru ini X1 dilaporkan reunian dalam perayaan ulang tahun debut yang pertama. Pada tanggal 28 Agustus yang lalu, Sport TV News melaporkan bahwa mantan anggota X1 berkumpul di gedung kantor Swing Entertainment yang terletak di Yongsan. Selain leadernya yaitu Hang Seung-woo, mantan member yang lain seperti Cho Seung-yeon, Kim Woo-seok, Lee Han-kyu, Cha Joon-ho, Son Dong-pyo, Kang Min-hee, Lee Eun-sang, Song Hyun-jung, dan juga Nam Do-hyun hadir dalam acara yang digelar secara tertutup. Namun sayangnya Uri Center yaitu Kim Yo-han tidak dapat hadir karena dirinya emang punya jadwal yang sangat padat banget. Apalagi baru-baru ini ia sedang sibuk mempromosikan lagu solonya atau debut solonya dengan title track yang berjudul No More. Ini merupakan pertama kalinya sejak pembubaran X1 reuni meskipun tanpa satu orang member. Laporan menyatakan bahwa para anggota melakukan percakapan panjang selama pesta ulang tahun.
Ya meskipun kita nggak dapat melihat bagaimana keseruan mereka saat reuni, setidaknya kita dapat lega lah ya, mereka dapat melakukan reuni bersama. Berharap juga for the next time kalau mereka melakukan reuni itu bisa lah kita lihat ya, semua YNE bisa melihat bagaimana mereka melakukan reuni. Dan aku harap juga pas saat mereka reuni nanti itu dihadiri oleh member-member yang lengkap. Cukup sedih sih sebenarnya, dan juga disayangkan X1 ini bubar. Seandainya mereka nggak bubar, aku yakin mereka sekarang udah menjadi rookie master dengan penghargaan yang sangat banyak banget. Dan kita akan masuk ke berita yang keenam. Ini datanya dari Everglow yang dikarenakan tampil di acara militer Korea, agensi Yuehwa Entertainment ditegur pemerintah Tiongkok. Pada bulan Juni yang lalu, Everglow muncul sebagai salah satu girl group yang tampil di konser hiburan militer Korea Selatan. Meskipun penampilan seperti ini terbilang biasa bagi girl group K-pop, namun agensi mereka yaitu Yuehwa Entertainment mendapatkan teguran dari Beijing Cultural Market Administrative Law Enforcement Unit. Teguran berupa hukuman ini lantaran perusahaan yang melanggar undang-undang yang melarang pertunjukan atau pameran yang merugikan kehormatan nasional dan juga pribadi, termasuk menunjukkan dukungan untuk militer asing. Dampak ini begitu mencemaskan penggemar karena hukuman yang dijatuhkan berkisar dari peringatan hingga denda atau bahkan penangguhan. Bahkan sampai saat ini masih belum ada terkait hukuman yang dirilis ke hadapan publik. Terhitung sejak debutnya, Everglow telah melakukan penampilan di acara militer sebanyak 2 kali. Wah, ini masalahnya kalau udah berhubungan dengan hukum, kita semua jadi takut ya. Kita harap semoga tidak terjadi apa-apa dengan Everglow dan masalah ini segera dapat diselesaikan. Dan kita akan masuk ke berita yang terakhir, itu datangnya dari Island, yang mana salah satu kontestannya yaitu Hanbin dianggap telah mendapatkan ketidakadilan sehingga para penggemar pun mengungkapkan kemarahannya pada Mnet. Ya, jadi baru-baru ini banyak penggemar Island telah mengungkapkan kemarahan dan keprihatinan mereka atas screen time yang tidak adil terhadap para kontestan, khususnya kepada Hanbin. Tanggal 28 Agustus yang lalu, episode ke-9 dari Island telah ditayangkan di mana semua kontestan yang bersaing untuk mencapai puncak telah berhasil menyelesaikan tes kedua mereka untuk putaran kedua. Tidak ada kontestan yang didiskualifikasi selama episode ke-10. Namun penggemar Hanbin menjadi marah ketika produser Island Mnet mengabaikan ulasan juri tentang penampilan Hanbin. Banyak yang kesal selama beberapa waktu karena mereka percaya bahwa Hanbin belum menerima banyak screen time. Dan karena hal inilah banyak yang meyakini bahwa Hanbin mendapatkan perlakuan tidak adil. Jadi wajar aja sih menurut aku kalau penggemar ini emang memprotes Mnet karena Hanbin ini tidak memiliki screen time yang banyak. Soalnya kalau kalian berkaca dari program Survival sebelumnya, misalnya kayak Produce deh, kontestan atau trainee yang mendapatkan screen time paling dikit itu biasanya akan mendapatkan kesempatan yang sedikit atau kesempatan yang kecil untuk dapat debut. Begitu juga nih dengan Hanbin, karena dia mendapatkan screen time yang sedikit, banyak penggemar yang pastinya sangat khawatir banget, dan dia ini diramalkan oleh banyak orang bahwa nggak bisa bertahan di Island dalam waktu yang lama atau kesempatan untuk debutnya itu sangat sedikit. Ya kita harap sih semoga kedepannya Mnet dapat memperbaiki hal tersebut, karena kalau aku lihat dari program Survival sebelumnya, ini tuh merupakan permasalahan yang dari dulu emang ada. Kenapa gitu nggak diperbaiki tentang hal tersebut? Apakah mereka memang agak gimana gitu pendengarannya sehingga tidak mendengarkan keluh kesah dari publik? Kita harap saja semoga pendengaran mereka nanti baik dan dapat mendengarkan keluh kesah dari kita selama ini. Semoga semua kontestan terutama di Island ini mendapatkan keadilan dan mendapatkan screen time yang banyak juga, atau setidaknya sama lah ya. Nah guys, itu adalah berita-berita terhangat di dunia per-K-popan untuk minggu ini. Pastikan kalian untuk subscribe supaya kalian nggak ketinggalan tentang info update tentang dunia per-K-popan setiap weekendnya nanti. I'm Mr. Kim pamit. Aku mohon maaf banget kalau ada kesalahan yang tadi sengaja, baik dalam ucapan, tindakan, dan sebagainya. Atau ada kesalahan informasi, kalian bisa langsung komen di bawah di kolom komentar ya. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, gumoyo.